semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk para pengunjung. Di sini kita santai-santai aja sambil menikmati angkringan yang ada di sini. Nah, untuk tema malam hari ini tadi sudah disinggung oleh Pak Aziz. Jadi di sini temanya Desa Banyu Biru Bersinar, yang mana artinya itu bersih dari narkoba. Nah, tidak hanya itu, diharapkan juga masyarakat Desa Banyu Biru itu nantinya bisa bersih dan bebas dari narkoba. Nah, selain itu ada makna tersendiri dari Desa Banyu Biru Bersinar ini, di mana Desa Banyu Biru Bersinar ini diharapkan memiliki sinar yang terus memancar dan cahayanya itu tidak pernah padam. Nah, di mana cahaya tersebut diharapkan memiliki manfaat-manfaat yang dapat digunakan oleh lingkungan di sekitar Desa Banyu Biru maupun masyarakat di sekitar Banyu Biru. Nah, untuk inti tema dari acara itu adalah tersebut, yang mana saya nantinya tidak sendiri. Di sini saya akan ditemani oleh narasumber kita yang cukup menarik, yang dimana nanti beliau akan menceritakan bagaimana pengalaman hidup beliau yang mungkin cukup pahit begitu ya Pak ya, nah, dimana beliau ini sempat terjerumus dalam sebuah kasus narkoba gitu. Mungkin langsung saja Mas Bagong bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Siap. Sebelum saya perkenalan, saya akan mengucapkan luar biasa Banyu Biru. Terima kasih untuk Pak Kades, Pak Sri Anggoro atau Pak Iki, yang mana malam hari ini saya diundang, tidak jadi narasumber. Ya, intinya tidak keliru dan saya kalau untuk narkoba. Ya. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, separuh paling sudah ada yang mengenal saya. Saya perkenalkan dengan nama familiar saya. Nama saya Bagong, panggilan Bagong gitu aja. Ya, asal saya dari Pucuk Gunung, Mas, Mbak, Bu, dari Kemambang. Nanti ini tak jadi bahan pokok untuk narasumber saya. Oh, orang Kemambang kok diundang di Banyu Biru gitu. Ya, terima kasih banyak ya. Ini Kelurahan Banyu Biru dan mengundang saya, suatu kehormatan bagi saya Mbak Ika, Pak Lili. Ini langsung aja apa gimana? Mungkin saya tanya-tanya dulu Pak. Oke, jadi gini Pak, tadi kan Pak Mas Bagong ya, Mas Bagong kan mengatakan dulu pernah terjerat kasus narkoba gitu ya. Kalau boleh tahu itu awal mulanya itu tahun berapa Mas Bagong bisa menggunakan narkoba itu, Mas? Oh ya, sebelum saya lebih detail, cerita saya ini bukan cerita kaleng-kaleng sih, real ini. Jadi nanti apa masalah saya itu saya ungkapkan, saya ceritakan di sini. Ya. Itu untuk mengenal narkoba itu gimana dulu awal mulanya saya di tahun 2004. 2004 itu sudah saya bermain, tapi menurut saya udah pemakai, bukan pengedar atau pelatik, bukan. Saya benar-benar pemakai. Itu 2004 sampai 2014. Ya sebentar 10 tahun. Nah, itu. Jadi apa sih motivasi saya terus saya berhenti itu? Tanyalah cerita. Jadi ini saya mengenal narkoba di 2004 itu pertama saya tahu ngomong Mambang mau Pucuk Gunung kudune kaya ngarit gitu. Kok aku kok iso kenal narkoba itu apa? Terus terang ini mohon maaf, walaupun itu nanti dari hati kita sendiri yang menolak, itu sebenarnya dari pergaulan. Nah, karena saya itu dari Tarsan turun ke kota gitu, jadi terus bisa mengenal apa itu narkoba. Ya mohon maaf, semua narkoba udah saya tak icipi kabeh Mbak. Jadi gini Pak Dewi, jadi intinya tuh kita pergaulan tuh gini Mbak ya. Ya bisa, jangan memilih terus ini nyuwun saya bajingan, ini mah enggak, tetap kita kumpuli. Semua pergaulan kita kumpul, tapi yang mengendalikan kan diri kita sendiri. Lah dulu gobloknya saya, karena itu ibu tadi ya, Tarsan turun gunung, ya. Oh dijebak kan teman gitu, oh enak-enak, jadi yang terjerumus di lebaikan gitu. Kenapa saya sampai terjerumus bertahun-tahun kok enak-enak? Nah, memang yang menegur itu dari Allah ngasih teguran saya itu
sangat berat sekali untuk pengalaman hidup saya. Jadi saya bisa berhenti di 2014 itu ya lumayan, berarti 10 tahun ya Pak ya. Itu karena tersandung narkoba itu terus masuk penjara. Seandainya baru masuk penjara kali ya izin 12 ya. Tambah leak-leakan gitu. Pasalnya juga. Pasal saya ini Pak ini 127. Jadi pemakai masih kan. Karena saya benar-benar pemakai, tapi pemakainya saya itu nyuwun sewu nggak pamer nih, ini nanti tak jabar gitu. Itu pemakainya saya di 2008 itu udah memulai mengkonsumsi 1 gram itu 2 hari. Bayangkan harga 1 gram berapa, nyuwun sewu saya nggak bisa nyebut harga dan nominal. Untuk kelas saya itu udah 2 hari harus 1 gram. Dan dampak efeknya kalau nggak pakai, wah, bakso kasar orang modern ya, bener. Jadi saya pesen lah ini ya, saya di sini kok dodol jamu ini tidak hanya sekedar dodol jamu ya, tapi saya mohon ya nggak di Banyu Biru tapi ya semua lah, tapi terutama ini karena malam hari ini acara di Banyu Biru saya nitip orang-orang berani, orang-orang gagai gitu, main narkoba nggak ada gagai, tetap adil melawan hukum, melawan undang-undang. Larinya kemana lagi? Penjara. Jadi saya titip pesan sama khususnya kaum muda, ya semuanya sih warga masyarakat desa Banyu Biru, jauhilah larangan negara dan agama. Walaupun setitik pun jangan sampai kita itu bermain-main dengan hukum. Nah, dasarnya apa itu? Pengalaman itu sehabis 2014 itu tertangkap di bulan Oktober hari Rabu Pahing tanggal 9 jam 2.10 itu di jalan Bandungan, karena saya jujur jalan jebak itu rasanya masih kayak ngimpi Mbak. Bener, sampai di sel di Prodio Polres saya sampai gigit jari jam 4 lagi tenang kurang lagu nempel joro sumpah ya. Habis itu masih santai, masih dibawa karena bawa pakai tadi lah, masih ngefek kan. Jadi pengen masih enjoy ya. Betul 2 hari 3 hari di situ. Wong gagai ngomong penjara, ya turun lah. Mohon dicatat untuk kaum muda terutama ya, jangan sampai ada bagong kedua di Banyu Biru. Itu saya pesen gitu. Tadi kan Mas Bagong sudah menceritakan tentang pengalamannya yang sampai akhirnya Mas Bagong masuk ke dalam penjara karena narkoba tadi ya Mas. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan dari Pak Lili, gimana Pak pandangan Pak Lili dari segi hukum ini, Pak? Silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama mungkin saya akan sampaikan terkait dengan kasus narkoba. Jadi narkoba itu sangat betul-betul perhatian bangsa kita, bangsa Indonesia, karena sangat merusak generasi muda kita, gimana akan menuju generasi emas. Ya, di sini kasus narkoba tahun 2023 itu tembus sampai 429 kasus. Itu sumber dari BNN, ya. Berarti betul sangat-sangat memprihatinkan, Pak. Jumlah pecandu narkoba tahun 2021 itu tembus sampai 483, ya. Itu naik lagi menjadi 1483 tahun 2021, 2022 meningkat lagi Bapak Ibu, jadi 1350 pemakai, yang menjadi tersangka 1748 orang se-Indonesia. Jadi sangat betul-betul sangat angka yang menurut saya sangat-sangat memprihatinkan ya. Jadi Indonesia ini sangat rentan dengan namanya narkoba. Apalagi narkoba ini rata-rata pengguna dari mahasiswa, pelajar atau mahasiswa itu kurang lebih menyumbang 1,38% dari penduduk Indonesia. Jadi sangat-sangat membahayakan sekali, makanya pentingnya pengetahuan informasi terkait dengan narkoba. Nah, maka dari itu saya sangat mengapresiasikan untuk pemerintah Desa Banyu dan Karang Tarunanya
sudah mengawali kegiatan pada malam hari ini, dan semoga saja harapan kami, harapan saya dengan Pak Babinsa semua ini tetap akan berlanjut dengan yang lebih lagi dibanding pertama ini. Oke. Itu rata-rata pengguna narkoba itu yang 70% usia produktif, jadi 16 sampai 65 tahun. Itu menyumbang 70% sendiri usia produktif. Pelajar sisanya, pelajar mahasiswa itu 30%. Nah, maka dari itu memang pentingnya informasi seperti tadi Mas Bagong sampaikan, beliau ini kan penyintas atau yang pernah mengalami tersangkut barang haram tersebut. Karena sepengetahuan saya itu kalau sudah memakai itu memang tenaganya itu sangat fit sekali. Mungkin tidak tidur 1 hari 1 malam pun kuat, Pak. Karena ada pengaruh zat tadi, adiktif tadi. Maka dari itu sangat bahaya sekali, terutama yaitu tadi usia produktif 16 sampai 65 tahun. Jadi memang kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga, tadi sampaikan juga sama Mas Bagong, lingkungan itu penting, betul. Lingkungan itu penting. Lingkungan yang kondusif otomatis tidak akan berpengaruh dengan pergaulan. Akan tetapi apabila tidak lingkungan yang tidak kondusif, salah satunya pengaruh dari teman-teman, dan yang utama kadang itu apa Pak ya, waktu luangnya yang banyak. Nah, jadi kalau kita punya waktu luang banyak kan kadang pikirannya kan macam-macam. Tapi waktu luang yang banyak pekerjaan yang berat pun yang menyita waktu juga akan pengaruh juga. Artis-artis di Jakarta kan banyak juga, karena dia harus kondisi selalu fit dari pagi ketemu pagi lah, itulah. Nah di sini saya sampaikan ancaman hukuman itu ada beberapa. Ada yang golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau seperti Mas Mas Bagong tadi golongan 1 ya, sabu kan gitu. Itu yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Ya, ini saya bacakan dulu karena juga pasalnya banyak juga, akan tetapi saya singkat saja. Nah, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkotika itu yang pasal 13 ya. Jadi setiap orang yang tanpa hak atas melawan hukum memproduksi, ya kan, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan. Nah, salah satunya itu berarti kurir, ya kan. Itu pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda paling sedikit 1 M, Pak. Ya, paling sedikit 1 M, paling banyak 10 M. Lah, maka dari itu kalau bisa, harus bisa kita hindari barang haram tersebut. Karena dari segi hukumannya aja sudah berat, dendanya juga berat. Mungkin kita pun kalau harus menyediakan uang sampai 1 M aja ya akan berat sekali, apalagi sampai 10 M. Ya. Dan yang hukuman paling berat yaitu seumur hidup ataupun hukuman mati. Jadi negara Indonesia itu membuat undang-undang tidak main-main untuk menekan perkembangan penyaluran narkoba. Jadi sangat penting sekali informasi seperti ini. Ya, salah satunya seperti ini. Ya, edukasi itu penting juga supaya teman-teman jangan sampai terjerumus di dalam lingkaran narkoba tersebut. Karena apa? Itu ya seperti apa ya? Seperti dalam lingkaran setan lah. Jadi saling memakan satu sama lain. Itu narkoba itu seperti itu. Jadi siapa yang bertahan dan tidak bertahan akan kelihatan di situ. Maka dari itu pentingnya kita pergaulan yang baik, ya, di lingkungan yang kondusif juga. Jangan sampai kita salah pergaulan yang awalnya saya yakin kita tidak beli, akan tetapi ditawarkan, betul? Nah, maka dari itu nggak mungkin Pak jenengan langsung beli, itu nggak mungkin Pak, ditawarkan dulu kecil sedikit, ya. Jadi saya tekankan khususnya kepada pelajar maupun mahasiswa ataupun teman-teman Karang Taruna di sini, harapan kami Pak Babinsa dengan saya, jenengan setelah adanya kegiatan di sini menjadi kader di lingkungan masing-masing untuk mensosialisasikan terkait dengan penggunaan narkoba ini. Apalagi beliau Pak Kades gencar-gencarnya Desa Banyu Biru itu menuju desa bersinar, ya, bersih dari narkoba. Maka dari itu
kiranya kita bersama-sama menuju desa bersinar maupun menuju generasi emas. Oke. Terima kasih banyak Pak Lili tentang bagaimana pandangan hukum mengenai kasus narkoba ini. Jadi memang tadi dikatakan bahwa yang paling rentan itu usia remaja. Iya, produktif. Ya. 16 sampai 65. Dikatakan Mas Gabung tadi juga pergaulan itu sangat mempengaruhi. Jadi mungkin untuk remaja di sini diharapkan untuk bisa menjaga pergaulan. Mungkin saat ini untuk teman-teman di sini pasti berpikiran saya tidak mungkin akan menggunakan narkoba. Ya itu sekarang, tapi kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa, kita akan dihadapkan oleh situasi seperti apa. Tidak tahu kalau tiba-tiba apalagi terutama cowok itu biasanya kurang bisa mengatakan apa yang dirasakan. Nah itu biasanya itu akan menjadi potensi di mana nanti narkoba itu menjadi alasan sebagai pelampiasan. Itu kita. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang efek dari narkoba itu ke ranah hukum. Mungkin sekarang kita akan berbincang mengenai dampak yang dirasakan oleh Mas Bagong di sosial. Mungkin itu adalah juga dampak yang sangat-sangat berpengaruh ya Pak, karena di sosial itu kan pasti orang-orang itu punya stigma negatif atau penilaian negatif tentang orang yang menggunakan narkoba. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman bagaimana dampak sosial yang dirasakan oleh Mas Bagong. Ya, terima kasih banyak. Ya dampak sosial kita komitmen di Solo kalau masih dianggap sampah mau untuk saya jaga itu fakta ya. Ya itu tadi saya menikapi punya Pak Lili ya untuk masalah hukum. Jadi benar kita jangan sampai main-main sama hukum itu, jangan sampai main-main. Entah kalau sama udah. Apalagi kita udah kayak saya dulu udah keluar, walaupun benar-benar saya sudah berhenti karena keluar dari asrama Beteng itu, udah berhenti pokoknya keluar dari pintu gerbang itu saya sumpah sudah tidak melakukan alhamdulillah sampai sekarang tidak mengenal namanya narkoba itu. Nah apa? Saya itu dapat info terus masuk. Saya masih dikelilingi sama teman-teman Polres ini. Katanya apa? Dari Pak Jaya kalau kono-kono, aku nek wong sing mantan itu masih gampang. Dan tak ingat sebelum panjenengan kaum muda khususnya Karang Taruna ya semuanya itu kalau udah kita udah itu pasti sampai berapa bulan berapa tahun masih diincar. Bahkan ada ibu apa Pak Kades saya itu sampai pasti yang ditanya kalau udah narkoba Pak Bagong piye? Oh wis aman lah, apa nggak jadi malu? Kan istilahnya Pak Kades yang malu, Pak ini ya sohib saya, guru saya, suhu saya, beliau ini kan pasti isin lah. Anak buahnya kalau buah narkoba gitu. Nah, itu jadi untuk catatan jangan sampai orang Israel ya enggak sedih narkoba aja sih Pak. Semua apalah kalau melanggar hukum nanti sudah masuk di penjara khususnya. Aduh di masyarakat yang jelek di pikiran sendiri itu udah kurang pede. Terus aku mantan api. Terus aku kok lagi toko main besok nanti jadi tokoh kalau Gusti Allah aku kalah-kalahnya gitu Mbak. Wajar sebalik dari Gusti Allah kan gitu. Jadi saya ingatkan tadi Pak Lili itu bukan menanggung-nanggung. Saya yang sudah mengalami kalau untuk main di penjara itu ya agak berat apalagi narkoba benar Pak Lili ya. Karena gimana sih? Benar itu lingkaran setan itu. Jadi kayak pohon yang kena tuh kayak saya tuh hanya ranting ini. Ranting dan daun, tapi akar sama batang itu masih aman, pasti itu kalau di narkoba. Apalagi yang gibong-gibong itu, pasti itu. Yang kena itu dulu rantingnya, dulu daunnya itu saponi sih. Ini jenatin Mbak, ya nggak bisa sih. Narkoba itu sama kayak harus korupsi sama nggak bisa bersih gitu nggak bisa. Nah, betul.